Kita besok mau masuk Asyura Muharram, mau puasa Tasu'a, ya. Kita mau puasa sebelum Muharram. Ini sekarang ini dilihatin ya Allah. Lihatin kira-kira abis gua nasehatin gimana kira-kira? Gitu. Ada perubahan apa enggak? Kita terima enggak pinangannya ntar? Kan begitu rasanya. Amalan kita itu pinangan Allah kepada kita. Pinangan kita kepada Allah. Sebaliknya. Jadi kita sambut enggak tuh? Jadi kita juga kalau pengen ya ngamalin amalan-amalan spesial 10 Muharram besok puasa 10 Muharram. Sebelumnya supaya jangan sama Yahudi. Yahudi itu memuliakan banget. Lah kita sama Yahudi apa sih? Kan jauh derajatnya tinggian kita pilihan. Kalau dia mengaku kaum umat pilihan, sebenarnya yang dipilih ya kita sebagai umat Nabi. Kita yang ditungguin sama Nabi, kita yang dirindukan sama Nabi. Yang kagak dirinduin aja pada ngejalanin puasa besok. Yang lagi kejem-kejemnya sama Palestina. Itu ngejalanin puasa. Menjadi syariat bagi mereka. Kita yang lebih mulia kok nggak jalanin? Aneh nggak? Aneh lah. Berarti benar. Kalau orang ngaku spesial tapi tidak menghormati kespesialan itu, nggak bakal diterima. Ente ini kalau baik, ya maaf banget, maaf. Nah, kita bukan mau ini. Itu nggak ngeliat rupa, udah tua, ya, ompong misalnya, kisut misalnya. Nggak dilihat itu nggak. Dia baik banget ya. Kangen kita. Karena apa? Kerinduan akhlak itu yang membuat kita cinta. Itu sama orang. Ya, itu sama manusia kan? Gimana kita sama Allah? Itu maksudnya. Cobalah. Kita hidup cuma sekali, ya kesempatan nggak datang 2 kali. Hari-hari kita yang kemarin kan udah kita tinggal tuh. Kemarin bisa balik lagi nggak? Enggak. Detik yang barusan kita lewatin nih balikin nggak, mundurin? Nggak bisa, nggak bisa. Sekuat apa kita bisa memundurkan waktu? Doraemon yang punya mesin waktu masuk ke laci, kita muter balik. Habis gitu merusak semua tatanan waktu. Orang kalau bisa mundurin waktu mah kita demen banget. Kita bukan di dunia hayalan. Kita di dunia nyata sekarang. Setan itu selalu merasuk kita pada hayalan. Hati-hati. Hati-hati. Ya, jangan kita terpedaya. Amalan tuh besok. Enggak lama enggak. Cobain. Ya, ini di ba'da subuh bulan Muharram ada amalan khusus para aulia, para ulama 360 kali baca bismillah dan 360 kali baca ayat kursi. Gampang lah. Cobain dikit-dikit. Yang belum pernah nyobain beramal, ya kalau yang udah sering mah nggak tanya lagi dah, ente tingkatin untuk yang lainnya. Nah ini untuk yang belum nyobain, bangun sebelum subuh besok hari Jumat nih, cakep nih. Apa? Kalau kita tanya, apaan kelebihannya Ustaz? Faedahnya apa? Itu tadi yang dibilangin. Allah akan jaga kita, dibukakan pintu rizki kita. Ya, kita pengen utang-utang kita lunas. Kita pengen pilihan-pilihan hidup kita bahagia, kita pengen rezeki kita nambah, ngalir dari mana aja, kayak keran apa? Kayak keran Zam-Zam, dia nggak bisa berhenti, berhentinya kiamat. Air Zam-Zam itu mengalir terus loh sampai kiamat. Kita pengen rezeki kita seperti air Zam-Zam. Cuma lihat air Zam-Zam ada di mana? Ada di lingkaran kemuliaan, ada di lingkaran kesucian tempat. Bukan cuma itu mah emang Allah udah kasih lah. Ini kalau mau dikiasin lagi, ente bisa menjadi seorang yang memiliki kesucian jiwa. Kan gitu istilahnya. Kalau kita memberikan makan seorang miskin, seorang yang lapar, mukmin, makhluk aja. Ada salah satu hadis dikatakan, kalau kita memberikan makhluk yang lapar sampai dia kenyang, tahu pahalanya apa? Lebih agung daripada bangunan Ka'bah. Tuh. Sampai dia kenyang ya. Kalau ngasih makan cuma nyobain doang kan bukan kenyang namanya. Ngasih durian cuma sepongkir doang. Kurang. Ya, ngasih makan sampai kenyang, sampai dia betul-betul menikmati hidup nih. Itu pahalanya gede. Ngalahin apa? Bangunan Ka'bah. Coba dah. Berarti apa? Ada nggak kira-kira di pinggir Ka'bah itu Zam-Zam? Kan ada. Nah ini kiasan yang membuat kita harusnya sambut. Ya Allah, alhamdulillah ada. Malam ini kita bahas apa? Kemuliaan kita.
ngasih makan sekali. Kalau kita ngasih makan sering, maka akan mengalir seperti apa? Sumur Zam-Zam yang tidak akan pernah berhenti. Itu rezeki kita. Mau berbuat baik enak. Nggak ada nih, misalnya nih kering, kerontang, rezeki. Nggak berat juga, nggak. Rezekinya apa? Rezekinya kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mungkin disuruh aku menikmati ini dengan lapang dada. Nikmatnya sabar. Itu ada yang membuat bahagia loh. Itu namanya. Jadi nggak ada duit itu juga nggak ada beban. Bahagia aja, alhamdulillah. Berarti disuruh sabar. Sebagaimana Nabi waktu pulang ke rumah pada makanan nggak ada. Oh berarti aku berpuasa, wahai Aisyah. Nabi berpuasa, menikmati ibadah, kan? Berarti nggak ngeluh, nggak ada makanan dah. Udah kayak begini nungguin pulang, ngeluh dia. Lu kan tahu minimal air kayak siapin. Gua dari luar kerja, oh gitu kan. Udah marah-marah ada isinya dah. Emang dasar makanannya kagak bener. Ya, sampai rumah udah isinya marah-marah, ngamuk dilihat. Tutup saji. Apaan nih? Nasi kemarin. Udah kering disenggol. Dimakan, dilepehin di depan dia. Gini, gue keluar aja mendingan. Lu di rumah udah gue kasih uang belanja. Ngasih uang belanja 3 hari lalu 50.000. Masih diungkit-ungkit. Bininya cuma bisa, ya Allah bang, apa sih? Gitu. Tapi beda kan? Kalau lahir dari pemimpin yang bertakwa, bini nular. Nular. Ya Allah, abang nggak punya duit. Ini buat nyenengin kamu cuma bisa ngasih 20.000. Gojek tadi sepi banget, hujan mulu, nggak ada yang ini. Akhirnya nggak apa-apa bang. Ya, kita belajar puasa deh besok sambil hitung-hitung ngirit. Coba bini adem, kita adem. Kan tergantung sifat pemimpinnya. Airnya baik, maka mengalir baik. Tapi kalau airnya jelek, saringannya kotor, isinya comberan, keluar semua isi kebun binatang. Karena dasarnya duit boleh nyolong, udah kagak bener. Masuk jadi darah daging, dibawa tidur, isinya dendam, marah, dengki. Ngomongin orang gampang aja, tetangga no bang, no kemarin, waduh, orang ngerumpi demen banget. Gilirannya disuruh ngaji, ogah, sholat bang, udah azan, lu jangan ngajarin gua imam lu, waduh, udah begitu dah. Itu tuh dasar, itu liatin orang-orang yang marah kalau dinasehatin, perhatiin makanannya. Itu aja. Kita nih ngerasa loh, makanan gua kurang baik kali ya, kenapa gua gedek ya diingetin orang. Sholat pak, maaf pak. Marah gitu, ya liatin makanannya berarti kagak benar. Oh ya maaf pak. Coba kalau orang baik, makasih pak ya Allah, untung saya nggak kesiangan ya Allah, makasih pak ngingetin. Nggak marah dia. Ada Gojek ya di depan masjid dia tidur, waktu subuh-subuh tuh pernah kita ngingetin. Marah, ada yang marah, ada yang enggak. Ada yang terima kasih. Masya Allah pak, saya pernah kesiangan gak ada yang bangunin pak. Ya Allah makasih banget pak. Ada yang terima kasih. Ya Allah kita seneng banget bangunin orang. Kan kita wajib bangunin muslim tuh. Kalau tidur masjid kan udah pasti orang Islam. Pak. Pulang zikir kan lama tuh di masjid. Istilahnya jamaah pada keluar baru. Nah ini masih pada tidur. Bangunin. Ada yang marah ada. Iya udah ngerti. Begitu ngomongnya. Kan berarti bukti. Makanan itu berpengaruh pada sikap kita. Pada ibadah dan nasihat. Hati-hati kalau dinasehatin baba sama emak sama abang gimana kira-kira perasaan kita. Ya coba aja ya telah diri. Nah ini. Dan juga ada puasa Tasua ya. Dulu ada riwayat para sahabat berkata, wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi yang tadi kita sebutkan ya. Lalu Rasulullah bersabda, tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9. Itu karena apa? Pingin menyelisihi, jangan kita sama Yahudi. Makanya puasa besok 9 juga. Jangan kita sama. Yahudi puasa 10 loh. Jangan kita kalah sama Yahudi. Orang yang zolim aja pengen diagungkan dalam ibadah dia. Masa kita yang nggak pernah zolim sama orang, nggak pernah bunuh lah. Orang kalau bunuh nyaman sama kejahatan itu Masya Allah namanya. Luar biasa itu. Itu pengen nyungsebin jadi bahan bakar api neraka. Itu aja dia ibadah. Ente yang nggak pernah zolim sama manusia, menumpahkan darah, masa nggak pengen ibadah bulan Muharram ini? Puasa Asyura 10 Muharram ini. Ya, habis itu untuk menyelisihinya adalah puasa Tasua atau puasa setelahnya. Nah, ini kita pengen coba mengamalkan sesuatu yang berbeda dan spesial dari umat-umat sebelumnya.
Lalu puasa Asyura itu juga dilaksanakan di 10 Muharram yang kita tahu. Salah satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata, barang siapa berpuasa pada 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti 10.000 malaikat. Tuh, bayangin. Makanya jadi rebutan sebetulnya. Kita sebenarnya kalau mau dibilang wajib dah biar ketemu sama tahun-tahun berikutnya, puasa-puasa berikutnya kita ketemu lagi besok, Muharram lagi. Berarti kan kalau kita kangen sama bulan-bulan berikutnya, umur kita panjang, badan kita sehat, gitu. Kita pengen itu dijadiin catatan, ya. Pahalanya 10.000 malaikat. Barang siapa berpuasa pada hari Asyura, maka ia mendapatkan pahala seperti 10.000 orang berhaji dan berumroh. Coba, kita nggak pakai ngantri puluhan tahun. Ya, ini salah satu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, ini salah satunya juga seperti mana 10.000 orang yang mati syahid. Ya, barang siapa mengusap kepala anak yatim pada hari itu, maka Allah akan mengangkat derajatnya satu tingkat untuk setiap helai rambutnya yang disentuh. Ya, barang siapa memberi makan orang mukmin yang berbuka puasa pada hari Asyura, kita ngasih makan yang lagi buka puasa nih, ini pahalanya. Maka seolah-olah ia telah memberi makan seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berbuka dan mengenyangkan mereka. Hadis riwayat dari Ibnu Abbas. Makanya jangan kita sia-siain, ya, mengusap kepala anak yatim, muliain fakir miskin, memberi ilmu yang manfaat ini insya Allah jadi ilmu yang manfaat nih, ngingetin ya, diingetin orang-orang biar jadi jariah, ngelapangin rezeki teman kita lagi butuh banget, lapangin rezekinya, ya. Terus bersedekah, melapangkan rezeki anak istri kita juga salah satu ibadah mulia kita. Terus mandi sunnah, ya, menggunakan celak, ya, kayak kita ngasih apa celak tuh. Itu sunnah itu, mempertajam mata kita juga. Terus menjamu orang yang sedang berbuka puasa, tuh, memperbanyak sholat sunnah yang kita bilang tadi, ya, memperbanyak bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dibanyakin aja. Terus baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, mengerjakan sholat tasbih, menjalankan silaturahmi dengan siapapun dari keluarga kita. Jalanin silaturahim. Dikit-dikit kalau lagi puasa kan, besok nih ngejalanin puasa kan kagak, istilahnya nggak cuma diisi sama lapar doang, ya. Kita beliin apa kek? Ya kita beliin beseknya sama saudara kita, nggak bermodal banyak insya Allah. Nah itu kita keliling sambil silaturahim. Itu salah satunya. Waktu besok kan pas puasa itu jangan kita rebahan doang, kan bukan bulan Ramadan ini. Kalau bulan Ramadan kan rebahannya aja ibadah. Ya ini enggak, kita pengen isi kegiatan itu dengan sekali dayung 2-3 pulau terlewati silaturahimnya. Bang, buat buka puasa ya. Nih, beli yang matang-matang biar dimakan tuh dia. Abang nggak puasa ya nggak apa-apa dah. Ini buat makan aja. Nah, itu silaturahim kita. Kalau dia puasa lebih cakep lagi. Makanya nongkrong di masjid. Tanya sama takmir sama Bilal, pada puasa nggak kira-kira jamaah? Saya mau nyumbang dong makanan Padang 10 bungkus gitu misalnya. Nggak apa-apa. Ada seorang muslim aja itu pahalanya gede banget. Nah, ini coba dicatat nih. Catat, jadiin agenda pribadi kita. Itu jangan cuma nyatet utang ini belum, jangan. Itu gara-gara kita nyatet begitu, utang kita besok dikelarin. Ya, coba ya. Gara-gara kita nyatet kegiatan kita besok, itu urusan kita yang katanya puyeng banget nih. Mau ngeredit rumah, cita-cita mau kawin dulu, habis itu pengen punya rumah, punya rumah dulu baru kawin dulu. Itu nanti dibuka sama Allah tuh. Dibuka nanti ketemu jodoh yang baik. Itu dikasih sama Allah. Gara-gara kita mengagendakan hal-hal yang spesial di bulan mulia. Yang kayak gitu nggak usah diminta. Kita, ya Allah, Engkau tahu dah isi hatiku, gitu aja udah. Anjurannya jalanin, habis itu kita berdoa, ya Allah, Engkau tahu kebutuhanku, yang baik-baik dah. Engkau tahu isi hatiku. Kayak gitu. Kita kalau curhat sama Allah kan enak. Kenapa? Allah Maha tahu. Tapi kalau kita meminta dan mencatat, itu bentuk kemesraan kita. Jangan sombong. Jangan sombong, nggak mau doa, males itu dibilang orang sombong, hamba sombong namanya. Kita sama Allah disuruh banyak doa. Sampai di dalam riwayat dikatakan, kata Nabi nih, garam aja kita disuruh minta sama Allah. Garam di dapur disuruh minta sama Allah. Nah berarti kan ada anjuran untuk minta apapun, minta sama Allah.
Tapi kalau kita buru-buru misalnya mau sedekah, banyak kegiatan, ya kita sambil doa, ya Allah engkau tahu isi hatiku ya Allah. Terus kalau ente diri lama doa, minta ini, minta ini, minta ini, ntar ibadah yang lain kagak dikerjain. Ini kata malaikat, ini orang banyak minta kagak ngerjain. Orang datang sama kita, Pak, bagi kita ini, saya pernah ini. Kita kan malas juga, ngapa-ngapain. Coba kalau dia ngerapiin, ya, dia sebelum minta sama kita, minta belas kasihan, dia ngerapiin tuh depan teras kita, samping disapuin, nggak diminta ya. Besok dia begitu lagi. Coba dah, waktu dia datang ngadep, kita yang ngasih, belum dia minta. Bang, sini, saya kasih nih 100.000. Waduh banyak banget Pak, saya kemarin tuh nggak seberapanya, nggak apa-apa, kita yang ngasih. Kata dia, kebenaran saya punya utang 50-nya bonus. Nah itu, gara-gara apa? Amal perbuatan yang memantaskan untuk dicintai. Nggak pakai ditanya kan? Lu punya utang nggak sama orang? Gue lunasin. Nggak pakai ditanya. Dikasih aja tuh 100.000 sama kita. Gara-gara dia punya aplikasi nyata untuk berbakti sebelum meminta. Sebelum minta, tahu Allah tuh begitu. Jauh lebih cinta lagi sama kita. Jalanin aja, jalanin. Nggak sempet minta, ya Allah engkau tahu isi hatiku. Sambil kita sedekah, sambil kita bantu orang, sambil kita, Ustaz, saya nggak sempet duduk berdoa. Katanya kan garam aja minta. Ya, tapi banyakin amal. Karena amal itu jauh daripada permohonan-permohonan yang ada. Kita mohon mulu, amal nggak ada. Coba deh. Kayak orang minta banyak banget yang diminta. Yang dikerjain kagak ada. Kita juga mepet. Minta aja tuh, minta aja kita usir. Bang, masih muda bang, kerja dulu. Kita bilang gitu. Kok masih muda? Jangan ngajarin anak ngamen. Kita bisa bilang gitu. Coba dah, kalau dia nggak minta-minta, tapi dia jualan. Beda kan? Kita pengen beli, harganya 5.000, kita kasih 50.000. Ya Allah Pak, Pan. Kenapa? Kita ngelihat dari tadi. Kita teliti dia jualan beneran soalnya. Saya nggak mau minta-minta Pak. Saya nikmati ini. Itu kita perhatiin dah sehari 2 hari. Sekalinya kita beli 50.000, kan cuma jualan tisu doang. Gitu. Karena dia bukan menunjukkan nggak ngabisin waktunya sama begini sama orang. Dia ngabisin waktunya sama kegiatan-kegiatan yang seharusnya. Dia kerja, malah orang cacat malah nggak pakai minta-minta. Ada seorang hamba begitu sama Allah, sama Tuhannya. Banyak, tapi bukan sikap secara langsung. Secara tidak langsung pada begitu. Dinasehatin cuma didengerin, habis gitu diledekin, biasa aja. Dinasehatin marah-marah, itu kayak tadi tuh. Gitu kan. Itu orang normal, orang belagu, orang yang berasa dirinya mulia, tapi rusak semua amal ibadahnya. Nauzubillah min zalik. Makanya ini anjuran-anjuran yang sangat dekat sama kita besok ya. Jalan ini. Makanya isi majelis sekarang ini adalah untuk apa? Untuk meningkatkan kita di bulan mulia. Mudah-mudahan dari yang singkat ini ya, panjang lebar ini bisa ada manfaatnya. Ya, penjabaran-penjabaran ini juga bisa merubah kita lah minimal menjadi hamba yang terpilih. Pengen kita menjadi hamba yang terpilih kan? Ya, mudah-mudahan kita berubah bareng-bareng, bukan untuk antum tapi untuk Al-Fakir khususnya. Karena kita kalau udah ngelontarin punya kewajiban juga. Tapi antum yang mendengar juga wajib untuk menghormati nasihat itu dengan berbuat. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita yang baik-baik kita bisa istiqomahkan sampai kita besok bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan bangga dan dalam keadaan penuh cinta. Amin ya rabbal alamin. Wow.